Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Hai Sobat BBPK, jumpa lagi bersama podcast BBPK Makassar. Sahabat podcast, hari ini istimewa sekali ya. Saya kedatangan tamu dari Kabupaten Bone yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Sulfia SST, biasa dipanggil Bidan UPI, tugas di Puskesmas Ajangale, dan beliau adalah Bidan Teladan tahun 2018. Saya sapa dulu nih. Assalamualaikum Bidan UPI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saat ini Bidan UPI? Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat Ibu. Iya, tentunya Bidan UPI bukanlah yang pertama ke BBPK Makassar ya. Bener Ibu. Iya, kapan nih terakhir ke BBPK Makassar? Terakhir ke BBPK Makassar itu tahun 2019. Waktu itu ikut pelatihan PMBA. Wow, sudah lama juga ya? Iya. Sudah 3 tahun ya? 3 tahun. Iya. Nah, kalau melihat BBPK saat ini, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan, nah bagaimana pendapat Bidan UPI? Kalau melihat perkembangan BBPK, khususnya dari tahun 2019 ya Ibu sampai sekarang, iya, betul. Saat kami registrasi semalam itu sempat pangling juga. Wow, iya, karena suasana khususnya di lobi itu apa ya, perubahannya sangat berubah sekali Bu. Soalnya waktu tahun 2019 di lobi itu seperti ya suasana diklat lah pada umumnya. Tapi semalam saat registrasi suasananya bahkan kalah dari hotel-hotel berbintang Ibu. Wow, luar biasa ya perasaannya saat itu ya. Iya. Tadi saya sudah perkenalkan bahwa Bidan UPI ini adalah Bidan Teladan tahun 2018. Nah, bagaimana perasaannya sebagai Bidan Teladan saat itu? Ceritanya begini. Tahun 2018 itu untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan itu ada seleksi untuk tingkat kabupaten. Jadi seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan itu mengirim perwakilan 1 per profesi. Saat itu ada 9 profesi. Dan alhamdulillah saya dapat mewakili Sulawesi Selatan bersama 5 orang teman dari profesi yang berbeda. 1 dokter, ada 2 sarjana kesehatan masyarakat, 1 petugas gizi, dan salah satunya saya Bu sebagai bidan. Wow, alhamdulillah ya, keren banget ya jadi Bidan Teladan. Iya. Tentunya bukan hal yang mudah ya Bidan UPI untuk menjadi Bidan Teladan. Nah, mungkin apa kiat-kiat yang Bidan UPI lakukan sehingga bisa menjadi Bidan Teladan? Sebenarnya kalau kiat-kiat khusus tidak ada yang khusus Bu. Hanya yang pertama itu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita sebagai bidan. Kemudian setiap individu yang mengikut dalam perlombaan atau penghargaan tenaga kesehatan teladan itu harus memiliki 1 inovasi. Iya, betul. Iya. Inovasi itulah yang kita presentasikan saat persentase di tingkat provinsi, begitu pula di tingkat nasional. Iya, ini kan kalau Bidan Teladan itu kan semua kabupaten ada ya. Iya, benar. Jadi semua kabupaten kota itu memiliki teladan. Tentunya dites dulu di kabupatennya, kemudian yang teladan di kabupatennya, kemudian tes lagi di provinsi. Iya, benar. Waktu tes di provinsi itu bagaimana? Apa yang dilakukan? Sebenarnya cara seleksinya di tingkat kabupaten ada tes. Itu juga, ada perwakilan antar 1 puskesmas, orang 1 puskesmas. Kemudian kabupaten mengirimkan perwakilan ke tingkat provinsi. Waktu 2018 itu tesnya di Hotel Grand Imawan. Dari seluruh kabupaten kota kita ada tes tulis. Setelah tes tulis ada tes wawancara, kemudian mempresentasikan inovasi tadi.
Kemudian ada lagi tes-tes selanjutnya Ibu. Banyak iya. juga ya. Berarti Iya. perjuangan yang luar biasa kalau mau jadi bidan teladan ya, bidan UPI ya. Siap Ibu. Iya. Ya untung sekali ya sebagai bidan teladan. Nah, tadi dikatakan inovasi ya, Ya. inovasi. Nah, apa inovasi bidan UPI waktu itu? Kalau inovasi saya itu mungkin Ibu juga pernah mendengar di YouTube atau di mana Iya. inovasi untuk Kabupaten Bone yaitu Gemar Intan. Gemar Intan. Intan. Gemar Intan. Apa itu Gemar Intan? Itu adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Peduli Indok Tak Anak Tak. Wow, bugis sekali ya. Nah, mungkin sahabat BBPK ya, podcast BBPK itu belum tahu betul apa itu Gemar Intan. Gemar Intan. Mungkin Iya. bisa diceritakan seperti apa? Ya. Kenapa saya mengambil judul Gemar Intan? Iya, Gemar Intan. Ya, ceritanya begini Bu. Tahun 2018 itu Iya. Ibu mungkin mengingat pernah lagi zamannya itu bapak-bapak suka yang permata. Permata. Iya. Ya, yang ini nih Pak, dibikin cincin. Iya, bikin cincin. Iya. Jadi pas saat itu kami di puskesmas melihat apa yang harus kita lakukan sehingga angka kematian ibu dan angka kematian bayi khususnya di wilayah puskesmas Sajangalo itu dapat menurun atau tidak ada kejadian angka kematian. Iya. Jadi kami pun punya inisiatif gimana ya caranya supaya ada hal yang kita lakukan sehingga tidak terjadi hal itu. Iya. Kita ambillah namanya Gemar Intan. Gemar Intan. Ya. Ya. Akronimnya Gerakan Masyarakat Peduli Indok Tak Anak Tak. Artinya fokusnya ke kesehatan ibu dan anak. Iya, sebenarnya ininya ya, apa ya arti dari Gemar Insan, Intan. peduli Indoku itu adalah apa ya peduli terhadap ibu dan anak ya seperti Betul, itu. Ibu. Iya, gitu. benar. Nah, karena itu adalah inovasi ya, Ya. mungkin bisa diceritakan sedikit sama sahabat podcast BBPK Makassar seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Gemar Insan tersebut. Kalau kegiatan Gemar Intan ini kan intinya keterlibatan seluruh lintas sektor dalam kegiatan. Artinya begini, kami adalah leader. Oh gitu ya. Ya, betul, tim betul. puskesmas adalah leader Iya. untuk program. Ini melibatkan lintas sektor, Iya. khususnya dari aparat desa, Iya. Babin Kaptipmas, Uh-huh. maksudnya yang dari polisi, Iya. kemudian Babinsa dari Iya. tentara. Misalnya begini Bu, ada pasien ibu hamil Iya. yang misalnya ketika mau dirujuk ke puskesmas kan kita tahu di masyarakat beda-beda ya, beda Iya. daerah, beda budaya. Ada yang mau. Ya, ada yang mau langsung, ya. ada yang Ada susah. tidak mau, Ya. ya, seperti Ya, itu. iya. Kami menggunakan pendekatan misalnya ke kepala desa. Oh iya, iya. Ya, masyarakat di desa kan biasanya kalau kepala desanya ngomong, ya cus cepat lah. Oh, iya. Ya, Keren ya. iya. pendekatannya. Atau ke Pak Babin. Iya. Nah, kalau misalnya atau tengah malam Bu mau dirujuk, biasanya bidan menghubungi babinsanya atau Iya. babinnya, Mm-mm. menelpon, Pak minta tolong ditemanin buat lihat pasien punya mengantar ke puskesmas. Wow, jadi Ya. betul-betul ini apa kegiatannya keterpaduan antara Terpaduan. petugas kesehatan Dengan di lintas sana dan sektor. lintas sektor. Wow, luar biasa ya, keren ya, keren. Terus. Kemudian saat itu setelah jalan kita kembangkan ini inovasi. Pertama Ibu saya ikutkan lomba inovasi di tingkat kabupaten, inovasi daerah. Alhamdulillah saat itu juga juara di tingkat kabupaten. Iya. Setelah inovasi Gemar Intan ini menjadi milik daerah, Iya. milik Kabupaten Bone, bukan lagi menjadi milik Puskesmas Ajangale. Iya. Ya. Iya. Ah, Karena sudah dilombakan di Ya. tingkat satu, berarti Ya. itu sudah milik daerah. Ya. Oke, luar Ah. biasa ya. Ini kepala dinas itu bersama dengan pemerintah daerah Iya.
memang diharapkan seluruh puskesmas di Kabupaten Bone itu wajib mereplikasi Gemar Intan ini. Ya, jadi saat itu seluruh puskesmas di Kabupaten Bone itu mereplikasi. Pertamanya Bu 15 puskesmas. Selanjutnya 38 puskesmas di Kabupaten Bone itu mereplikasi inovasi ini. Wow, luar biasa ya. Jadi karena sudah menjadi milik kabupaten, maka ya alhamdulillah banget ya, karena kita punya inovasi di Puskesmas Ajangale, kemudian itu menjadi milik Kabupaten Bone. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian pada saat itu kira-kira peran kepala puskesmas seperti apa? Alhamdulillah Bu, kebetulan saya juga sebagai bidan koordinator di puskesmas. Sebelum kami memang mengikutkan lomba inovasi ini, kepala puskesmas sangat komitmen, ya, dengan melibatkan seluruh staf untuk terlibat dalam inovasi ini. Kebetulan di puskesmas kami Bu itu setiap bulannya benar-benar jalan yang namanya siklus manajemen. Wow, keren. Setiap bulan begini Bu, setiap tanggal 25 itu ada pertemuan bidan. Kemudian setiap tanggal 26 ada pertemuan UKM. Artinya seluruh pengelola program yang di luar gedung ada pertemuan. Jadi disitulah biasanya kalau ada masalah-masalah didiskusikan di pertemuan-pertemuan. Kemudian ada solusi dan tindak lanjutnya Bu. Itu jadi pentingnya komunikasi ya. Komunikasi. Karena segala sesuatu perlu dikomunikasikan. Luar biasa. Kemudian peran teman-teman di puskesmas seperti apa untuk mendukung bidan UPI sebagai bidan teladan? Perannya begini ya Bu. Kebetulan saya sebagai bikor dan barangkali saya yang paling senior juga di puskesmas Ibu. Senior Jadi ini adik-adik bidan, karena kan begini Bu, Gemar Intan ini juga intinya seluruh persalinan di sarana pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada yang mau melahirkan di desa, adik-adik bidan itu merujuk ke puskesmas. Kalau tidak bisa ditangani, kemudian dirujuk ke tingkat kabupaten. Berarti tidak ada lagi persalinan di rumah ya? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Semua persalinan di fasilitas kesehatan. Wow, luar biasa ya, keberhasilan yang luar biasa. Terus peran masyarakat seperti apa kira-kira? Seperti tadi saya sampaikan, untuk peran masyarakat karena ini sudah melibatkan seluruh lintas sektor, artinya leading sektornya sudah dipegang loh Bu. Jadi bukan lagi milik kesehatan, tapi milik kepala desanya. Bukti keterlibatan pemerintah desa Bu di Kecamatan Ajangale itu ada beberapa desa yang sudah memiliki ambulans desa. Wow, ambulans desa. Nah, kalau berbicara ambulans desa ini, apakah biayanya didapatkan dari pemerintah setempat atau swadaya? Untuk membeli ambulans Bu, ini dianggarkan dari dana desa. Dana desa. Jadi memang merupakan kesyukuran di mana pemerintah Kabupaten Bone itu sudah komitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Wow, luar biasa ya. Sampai saat ini mungkin ya Bu, bidan UPI. Benar Bu, benar. Sampai sekarang berapa persen? Untuk ambulans desa Bu, di Ajangale itu ada 14 desa. Kalau di wilayah puskesmas Ajangale ada 10 desa. Sudah ada 75% desa yang memiliki ambulans desa. Wow, luar biasa. Ini merupakan hal yang luar biasa ya untuk puskesmas Ajangale. Kemudian saya dengar kalau puskesmas Ajangale juga itu adalah puskesmas yang mempunyai predikat paripurna ya. Akreditasi paripurna, apa betul? Iya, benar Bu. Alhamdulillah puskesmas Ajangale itu merupakan puskesmas terakreditasi paripurna pertama di Kabupaten Bone. Luar biasa ya. Terus itu surveinya Bu, kan pertama begini untuk
survei pertama itu tahun 2015 Desember. Iya. Kemudian reakreditasi tahun 2018. Iya. Waktu 2015 dapatnya dasar. Iya. Oh, jadi pernah dapat dasar. Pernah dapat dasar, Bu, yang pertama. Kemudian reakreditasi tahun 2018 itu alhamdulillah dapat paripurna. Iya. Dan insya Allah mungkin tahun 2023 akan direakreditasi lagi. Iya, insya Allah. Mohon doanya, Bu, semoga dapat mempertahankan paripurnanya. Iya, ya, sahabat podcast BPPK Makassar, mudah-mudahan Puskesmas Ajangale tahun 2023 itu tetap dengan akreditasi paripurna. Iya, luar biasa ya. Kemudian kalau saya dengar-dengar ya, kalau saya lihat di YouTube, saya pernah lihat di YouTube itu Bu Upi menerima piagam penghargaan sebagai bidan teladan. Nah, waktu itu kan seluruh Indonesia nih ya, seluruh Indonesia. Nah, bagaimana perasaannya waktu diserahkan sama Pak Presiden nih? Ceritanya betul-betul memang sangat mengharukan, Ibu, karena dari 367 perwakilan seluruh Indonesia, tidak semua dapat ke Istana Negara. Oh gitu? Iya, tidak semua, Ibu. Luar biasa, jadi ya. dibagi, ada yang ikut ke Kementerian Kesehatan upacaranya, kemudian ada beberapa yang mendapatkan keberuntungan upacara di Istana Negara. Oh begitu. Alhamdulillah hari itu saya 2 orang dari Sulawesi Selatan bersama salah satu teman dari Kabupaten Pangkep. Ada yang profesi apa? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat. Bisa ikut ke Istana Negara. Wow, luar biasa ya. Sangat luar biasa. Itu sebenarnya yang diimpikan oleh teman-teman Benar. bidan yang ada di luar sana ya, untuk menjadi teladan. Iya, luar biasa. Tapi yang intinya bahwa kita harus bekerja dulu dengan ikhlas ya. Kita harus bekerja tanpa pamrih ya, dekat dengan masyarakat ya, seperti itu ya. Betul, Bu. Ya. Alhamdulillah, Bu, karena hal itu mungkin yang tadi Ibu sampaikan. Saya kan bertugas di Ajangale itu, Bu, sejak tahun 1993. Sebelumnya di mana? Maksudnya sejak bertugas di Ajangale. Jadi sudah kurang lebih 27 tahun bertugas di Puskesmas Ajangale. Wah, berarti memang sudah familiar sekali dengan segala lika-liku di Puskesmas Ajangale. Ya. Iya. Luar biasa ya. Sahabat podcast BPPK Makassar ya. Sangat senang sekali bertemu dengan bidan Upi yang merupakan bidan teladan pada tahun 2018. Nah, setelah tahun 2018 sepertinya ini ya stagnan ya, atau tidak ada pemilihan begitu. Baru-baru ini ada, Ibu, yang pertama kali setelah COVID sudah diadakan lagi untuk tahun 2023. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Bone tahun ini dapat mengutus 2 orang lagi teladan dari profesi dokter dan profesi gizi. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa mengikuti kakaknya ya ke jenjang dan tingkat nasional. Iya. Berhasil meraih juara 1 lagi, Bu, di tingkat nasional untuk kategori dokter. Untuk 2022? 2022. 2022 berarti nanti 2003 yang ada lagi ya? Atau sudah? Tidak ke Istana Negara lagi, Bu, tetapi mengikuti upacara HKN di tingkat nasional. Yang baru-baru ini. Iya, seperti itu ya. Iya. Berarti 2018, 2019 itu tidak ada, 2019 tidak ada. Karena adanya COVID, jadi 2020 dan nanti 2022 ada lagi. Iya. Wow, luar biasa ya sahabat podcast BPPK Makassar. Jadi untuk menjadi bidan teladan itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit ya. Iya, bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang sulit juga. Tapi perlu kerja keras, perlu perjuangan, dan perlu kerjasama. Baik di lingkungan kita sendiri dan dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Ya, kemudian yang terakhir bidan Upi, peran keluarga atau dukungan keluarga untuk menjadi bidan ya, tentunya suami, anak dan lain sebagainya ya, dukungannya kepada bidan Upi sebagai bidan teladan seperti apa? Di sini, Bu, keluarga yang tentunya harus sangat mendukung karena kita tahu bahwa bidan itu kerjanya 24 jam. Iya, betul. Tidak kenal tengah malam atau apa, kalau ada pasien ya harus langsung
Kebetulan saya Bu, keluarga, suami juga seorang polisi. Jadi sama-sama melayani masyarakat. Jadi untuk hal ini ya kerjasama lah Bu. Kerjasama yang baik ya. Iya benar. Dalam segala hal. Wow, luar biasa. Baik. Nah, mungkin terakhir ya, apa pesan-pesan atau himbauan kepada teman-teman bidan ya, sahabat podcast yang ada di luar sana, agar bisa menjadi teladan seperti Bidan UPI. Ya. Yang jelasnya untuk seluruh teman-teman bidan di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone, pada khususnya yang jelas yang pertama kita sebagai bidan itu harus menjadi teladan untuk diri kita sendiri, sebelum menjadi teladan untuk masyarakat. Wow, keren memang ya. Kemudian ini Bu, yang jelasnya seperti tadi Ibu sampaikan, harus kerja ikhlas, ya seperti kerja tuntas dan kerja cerdas. Wow. Kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas. Luar biasa ya. 3 hal yang perlu kita perhatikan ya, sobat podcast BPPK Makassar. Baik, sebenarnya sangat luar biasa ya. Saya masih ingin sekali berbincang-bincang dengan Bidan UPI, tapi karena kita harus melaksanakan kegiatan kita selanjutnya ya. Jadi demikian bincang-bincang kita di podcast BPPK Makassar. Terima kasih kepada Bidan UPI, narasumber saya yang luar biasa pada hari ini ya. Sampai jumpa di podcast atau di momen yang lain. Ya, terima kasih. Iya.